Shalom Bapak Ibu, mari dukung pelayanan misi dan penginjilan. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Kemudian juga ini sudah dibaharui, ini ada disumbang seseorang. Bukan jemaat kita kan ya? Bukan, sumbang. Nah, jadi tinggal nanti ditulis, saya minta tolong lagi sama Pak Edward untuk menuliskannya ini. Karena tulisan Pak Edward itu keren juga ternyata. Seorang guru biasa itu nulis ijazah, jadi keren. Nah, ini ada 3 kotak ini, jadi nggak ribet-ribet depan. Nanti habis ibadah kita bicarain bagaimana tulisannya supaya bisa tahu membedakan. Ini keren, luar biasa, puji Tuhan. Baik, hari ini kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal 17. Yeremia 17 ayat yang kelima. Di dalam ayat ini, ayat 5 sampai yang ke-8 ini memberikan kita kriteria, ada 2 kriteria manusia. Kita baca di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 dulu. 2, 3, ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami berkat kekuatan yang baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak bertelur. Ayat ini ditulis oleh Yeremia pada waktu dia berada dalam tawanan. Israel itu pernah ditawan di Babel selama 70 tahun. Dan selama 70 tahun juga orang Israel tidak sadar akan dosanya, tapi terus berbuat dosa. Mereka merasa hebat, mereka merasa mampu. Karena orang-orang Israel ketika ditawan ke Babel, mereka orang-orang yang terpandang karena kemampuan dan talenta mereka itu sangat bermanfaat di mata Babel. Di sana ada Daniel, ada Sadrach, Mesach, dan Abednego, dan ada pengurus-pengurus yang lain yang mereka punya jabatan yang luar biasa. Dan di mana orang Israel berada, mereka itu diberkati dengan berlimpah-limpah. Tetapi mereka nggak sadar sikap dan perbuatan mereka. Di ayat yang kelima ini muncullah ketika mereka nggak sadar. Dia bilang begini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang mengandalkan manusia adalah orang yang mengandalkan kemampuannya, kepintarannya, talenta-talenta yang begitu luar biasa yang dia miliki, dan dia bangga akan hal itu. Bukan berarti kita nggak boleh nambah ilmu, bukan berarti kita nggak boleh punya talenta yang banyak, itu bagus. Karena dengan talenta yang kita miliki itu menjadi tools bagi kita untuk mencapai kesuksesan. Tetapi yang di sini yang Tuhan maksudkan pribadi orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Ada orang itu kalau ngomong sembarangan. Memang
Selesai ngomong dia lupa. Tetapi saudara, kita ngomong sesuatu, di kita selesai, tapi orang lain belum tentu. Betul nggak? Nah, ketika sudah punya kemampuan sedikit, dia merasa bahwa dia yang punya dunia ini. Dia merasa lebih hebat dari orang lain, sehingga memandang orang itu dengan layas, memandang rendah orang lain. Pokoknya saya yang punya kemampuan, orang lain tidak. Nah, ini tipe-tipe seperti orang ini. Ya. Dan Alkitab berkata, inilah ciri-ciri orang yang terkutuk. Kenapa saudara? Karena Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Ayo, di sini ada yang suka cemburu nggak? Ada nggak yang memiliki rasa cemburu di sini? Mas Joko punya rasa cemburu nggak? Secara manusia ada. Ada. Utari suka cemburu nggak? Ya, jujur aja jujur. Ya. Hah? Setiap manusia yang memiliki cinta pasti ada rasa Cemburu. haleluya. Cemburu itu normal atau abnormal? Normal. Cemburu yang berlebihan itu yang abnormal. Ada orang melihat suaminya, pikirannya, oh jangan-jangan. Ada yang tipe begitu. Nah, itu namanya cemburu berlebihan. Dan gitu. Ada sedikit yang candai istrinya, oh berarti. Berarti itu apa? Nah, yang tahu itu Anda sendiri. Saya juga punya rasa cemburu. Ya kan? Kalau nggak ada rasa cemburu, berarti saya nggak mencintai Bu Lesti. Kan begitu. Sebaliknya juga, walaupun Bu Lesti orangnya agak pendiam, pasti punya rasa cemburu. Hanya caranya berbeda. Beda. Ada orang yang meluap-luap ketika dia cemburu, tapi ada orang dengan cara yang halus. Caranya gimana? Ya hanya kamu yang tahu dengan Tuhan. Tapi surga itu kan sendiri-sendiri. Nah itu sebetulnya bahasa itu, bahasa cemburu yang ditutupi dengan bahasa yang halus. Haleluya. Kenapa? Karena ada cemburu yang halus, menunjukkannya dan menunjukkannya dengan cara yang halus, supaya apa? Lebih utama kedamaian daripada pertengkaran. Haleluya. Nah, Tuhan kita itu dia Allah yang cemburu, lebih cemburu daripada kita yang pencemburu. Dan ketika Allah cemburu luar biasa, saudara, apa yang terjadi? Dan itu yang dialami orang Israel. Mereka dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Diperbudak. Dan sampai ketika 30 Masehi, Israel hilang di peta zaman, di mana Raja Tirus menghancurkan Israel. Dan ketika mereka kembali tahun 45 atau 48, mereka deklarasikan kemerdekaan. Yang inilah jadi masalah sampai hari ini. Makanya nggak pernah damai antara Israel dengan Palestina. Yang satu mengatakan kami sudah mendiami ribuan tahun. Israel juga mengatakan ini kami sudah memiliki Tuhan langsung yang memberikan melalui Abraham. Yang satu mengatakan pokoknya PBB sudah menunjukkan, sudah mengasih tahu ini milik kami. Tetap berkeras. Saudara, ketika Israel kembali ke tanah airnya tahun 48, waktu itu PBB membagi
3 wilayah, ada Yordania, ada Palestina, ada wilayah Arab lainnya, lalu kemudian Israel. Nah, waktu PBB memberikan resolusi pada waktu itu, negara-negara Arab tidak mau terima. Akhirnya tanah itu tidak punya status. Betul nggak? Karena apa? Saling tidak menerima keputusan PBB. Nah, Israel itu pinter. Dia lagi gini, karena kamu lagi gak terima, bodoh amat lah, saya deklarasi dulu kemerdekaan. Mereka merdeka. Masalah kamu terima atau enggak urusan lain. Nah, waktu mereka deklarasikan kemerdekaan, mereka dikeroyok 6 negara Arab. Negara baru merdeka, jumlahnya belum jutaan, masih sedikit orang, tapi herannya seluruh negara Arab kalah. Heran, luar biasa. Nah, apa yang diberikan PBB yang semula itu kecil, tapi ketika terjadi perang 6 hari, justru wilayahnya diperluas lebih lagi sampai ke Golan, Gunung Sinai dan sebagainya, dikuasai. Luar biasa. Waktu itu Mesir mengatakan, saya akan hapus Israel di muka bumi. Tapi satu pesawat jet sekalipun tidak ada yang lepas landas dari penerbangan. Karena semua kalah, lalu kemudian Mesir merendahkan diri, minta damai. Akhirnya disekutu Israel, dan Israel mengatakan, nah, saya akan kembaliin tanah yang saya rebut dengan kamu, tapi kamu jangan macam-macam ya. Akhirnya apa? Mesir itu dibenci oleh negara-negara Arab lain. Nah, saudara kasih Tuhan, Israel mengalami itu oleh karena apa? Dosa mereka. Mereka pintar luar biasa, sehingga mereka tak perlu Tuhan. Kalau bicara sukses itu, saudara, orang yang kenal Tuhan pun juga bisa sukses, betul nggak? Bisa. Banyak orang ateis lebih sukses daripada orang yang percaya Tuhan. Tetapi saudara, Alkitab mengatakan, orang yang mengandalkan kekuatannya dan hatinya jauh pada Tuhan, dialah orang yang terkutuk. Dan ayat selanjutnya, Alkitab berkata, orang itu diberi kuasa untuk memiliki. Pengkhotbah katakan, tapi tidak diberi kuasa untuk menikmati. Dan ini fakta, banyak orang yang kaya, kelihatan bahagia, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, liburan sana, liburan sini. Yang kita lihat hanya yang kelihatan, tapi sebetulnya mereka juga dalam kesusahan yang luar biasa. Oleh karena apa? Alkitab tadi mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, orang lain. Kita punya saudara, punya jabatan, punya kenalan, kita bangga. Ada orang yang begituan juga. Pernah ada orang telepon saya, pokoknya saya ada punya kenalan ini, punya saudara begini. Dalam hati saya, mau jenderal 15 kali bintangnya, saya gak pernah takut. Ya kan? Zaman sekarang ada orang takut mau jenderal bintang 15 kan? Ya buktinya itu apa? Verdi Sambo masuk penjara tuh. Betul nggak? Teddy Minahasa masuk penjara kan? Jadi kemarin baru saya angkat sebuah video, seorang tokoh membongkar kasus korupsi, diancam oleh seorang jenderal. Sekarang jenderalnya masuk penjara. Nah, ada orang yang bangga punya saudara, oh saudara saya jenderal bintang 15. Bahkan kalau macam-macam saya lapor. Ada lagi itu anak polisi yang baru-baru ini kan tangkap kan, bapaknya juga ikut tangkap.
karena diperiksa semua hartanya. Nah, ini orang-orang yang merasa lebih dari orang lain. Sukses nggak salah, jabatan itu nggak salah. Puji Tuhan kalau kita punya jabatan. Kalau kita semua sukses, kaya, puji Tuhan. Tetapi kita tidak boleh menggantungkan pengharapan kita pada manusia. Tapi kita harus menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena apa yang kita miliki hanyalah titipan yang Tuhan berikan, sifatnya sementara. Ketika kita lahir di dunia ini dengan telanjang, dan ketika kita pun juga buruk juga mati, Anda tidak bawa apa-apa selain kalau orang Kristen pakai jas laki-lakinya, kalau yang lain pakai kain kafan, cuma itu yang dibawa. Betul? Tapi yang membawa Anda ke surga adalah hubunganmu dengan Tuhan hari ini dan seterusnya. Saya tidak peduli masa lalu kita. Minggu lalu saya ceritakan tentang perempuan yang tertangkap berzina. Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Tuhan tidak peduli siapa kita. Dia tidak menghukum kita, tapi juga nggak kompromi dengan kita, asal kita mau bertobat. Catat baik-baik. Tuhan memang tidak menghukum kita dan juga tidak kompromi dengan kesalahan kita. Kesalahan tetap salah. Nah, tapi supaya kita nggak kena hukuman, bertobatlah sebelum terlambat. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, berpikir itu harus. Saya juga banyak berpikir banyak hal, mempertimbangkan banyak hal. Tetapi perlu tuntunan dari Tuhan. Apa yang kita ketahui, kita doakan, Tuhan, langkah saya ini gimana? Itu penting. Supaya langkah kita ini terukur. Alkitab berkata, manusia merancang. Ya. Merancang tentang masa depannya, tapi ujungnya Tuhan yang menentukan. Berpikir apapun boleh, bagus. Tapi doakan terlebih dahulu. Nah, kalau kita sudah berdoa, gak mungkin Tuhan gak menuntun kita. Gak mungkin Tuhan gak menolong kita. Yang penting kita perlu kerendahan. Tuhan pasti kirimkan malaikatnya. Siapa malaikatnya? Tuhan bisa pakai siapa saja. Malaikat yang berwujud manusia. Bisa malaikatnya Ibu Tuni di belakang. Bisa. Kan malaikat itu kan gak harus kita turun dari surga. Dia pakai seseorang. Bisa juga Mas Joko di depan ini menjadi malaikat yang mengingatkan kita. Kapan yang terjadi? Waktu kita berdoa. Kita berdoa, kita beribadah, membuktikan bahwa apa yang kita miliki hari ini belum ada apa-apanya tanpa Tuhan yang terintervensi. Tanpa Tuhan campur tangan. Kita nggak jadi apa-apa. Siapa kita? Kemudian dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang jauh hatinya daripada Tuhan bukan arti dia harus maki-maki Tuhan. Ya. Bukan berarti dia ke gereja. Bisa dia ke gereja, bisa. Tapi dia sama seperti orang dunia. Orang dunia susah, putus asa. Ya. Orang dunia kesusahan, dia juga kesusahan, pasti. Tapi kalau orang yang mengandalkan Tuhan, kesusahan itu selalu ada setiap hari.
Tetapi kita melibatkan Tuhan, ya. Kita nggak bertindak sendiri, tapi berlutut di kaki Tuhan, minta hikmat Allah bagaimana cara melalui hikmat Tuhan. Maka dari itu perlu doa. Nanti ke depan setiap Rabu kita ada doa. Ya, kecuali Rabu ini, karena Rabu ini saya ada sidang majelis daerah. Jam 10 pagi, yang kerja nggak apa-apa, yang bisa aja silakan masuk. Membuktikan bahwa kita boleh punya kemampuan luar biasa, tetapi kita butuh Tuhan yang intervensi sepenuhnya. Pintar itu boleh, bagus. Tapi kalau kamu pintar, makin kamu pintar tapi hatimu jauh sama Tuhan, engkau makin belajar, engkau menjadi ala setan. Oh iya, pernah Stephen Tong mengatakan begini, Anda mahasiswa hukum yang belajar hukum, engkau makin belajar hukum, makin hebat dalam masalah hukum. Kalau hatimu nggak takut akan Tuhan, engkau makin belajar hukum, engkau makin bertambah menjadi ala setan. Yesus dihukum oleh apa? Oleh orang-orang yang mengerti hukum, kan? Oleh hakim yang tidak takut akan Tuhan, kan? Yesus ditangkap oleh apa? Oleh tentara yang mengerti hukum. Didakwa oleh jaksa yang mengerti hukum. Oleh suara orang banyak. Dan akhirnya terpaksa Yesus dihukum oleh suara orang banyak. Ya seperti gereja hari-hari ini, terpaksa ditutup oleh karena suara orang banyak. Anda makin belajar ekonomi, makin pintar perbankan, makin pintar memainkan saham. Kalau hatimu nggak takut akan Tuhan, engkau akan menjadi ala setan, merusak tatanan negara. Makanya banyak koruptor-koruptor itu orang pintar semua itu masuk di KPK. Itu pasiennya setan itu. Doa saya, harapan saya nggak ada di sini menjadi pasiennya setan. Katakan amin. Oh, benar. Karena dia kalau Tuhan khawatir masa depannya, nanti saya makan apa? Oleh karena itu, pokoknya dapatkan sebanyak-banyaknya. Dalam ilmu ekonomi, mengeluarkan uang sedikit-sedikit, tapi mendapatkan sebanyak-banyaknya. Itulah dunia ekonomi. Makanya segala cara orang lakukan. Engkau makin belajar IT, ya, makin pintar dalam bidang teknologi, hubungan komputer, hubungan yang lain, hubungan perbankan. Engkau makin jago. Kalau hatimu nggak takut akan Tuhan, engkau akan jadi ala setan yang mencuri uang-uang nasabah di bank. Betul. Inilah orang yang mengandalkan kekuatannya dan hatinya jauh daripada Tuhan. Mazmur mengatakan, orang-orang fasik ini, Alkitab mengatakan mereka gemuk-gemuk, sehat-sehat katanya. Sampai pemazmur ini iri melihat mereka itu nggak tahu Tuhan, tapi kaya-kaya, sukses, gemuk-gemuk badannya. Tapi coba ayat yang ke-6. Ia akan sama seperti dia akan seperti semak bulus di padang belantara. Semak bulus ini itu berduri. Siapapun yang bersentuhan dengan dia pasti luka karena ada duri. Saudara, pernah nggak melihat orang-orang itu kalau kita ketemu dia ngomongnya pedes banget, walaupun halus ngomongnya? Pernah? Lembut bahasanya tapi menusuk hati orang. Nah ini sebetulnya orang yang terluka. Dan orang yang terluka itu cenderung melukai orang lain. Ya. Kenapa saudara? Alkitab mengatakan
Karena dia sedang dalam keadaan kesepian. Punya rumah, tapi tidak menghangatkan. Punya keluarga, yang dimana di keluarga itu kita menumpahkan kebahagiaan kita satu dengan yang lain. Tapi dia tidak merasa bahagia. Bayangkan kalau kita lihat dunia di infotainment, saudara. Selebritis kita luar biasa. Mereka ganteng-ganteng, cantik-cantik, kaya-kaya. Kurang apa lagi? Popularitasnya luar biasa, trikotnya mantap. Tapi berakhir di meja hijau dengan alasan kami tidak ada kecocokan. Dan baru-baru ini juga ada selebritis mengumumkan perceraiannya. Dan luar biasanya saudara, suaminya menuliskan semua pengeluaran istrinya. Sampai kebutuhan pribadi. Dan menarik perhatian penggiat media sosial. Kalau kamu tidak siap menikah secara resmi, ya nikah kontrak lah ke Cisarua. Sampai segitunya saudara. Sindiran yang luar biasa. Karena itu, kenapa bisa terjadi? Karena ayat yang kedua, ia akan seperti semua bulus di padang belantara. Tidak ada teman. Populernya luar biasa, ya. Tapi popularitasnya tidak bisa menolong dia dalam kesesatan. Karena ada kutuk yang mengikat, yang menghalangi kuasa Tuhan berkuasa atasnya. Itu tadi apa? Mengandalkan manusia dan kekuatannya, dan hatinya jauh daripada Tuhan. Sehingga orang ini saudara, kepada siapa saja dia bertemu, pasti dia membawa troublemaker. Apa itu bahasanya? Pemecah belah. Ngomong yang perut orang aja sembarangan. Yang penting gua puas. Yang penting saya puas. Gak peduli orang lain terluka. Nah, hati-hati. Kalau kamu ada sifat seperti itu, saya katakan hari ini, ayo bertobat. Kalau selama ini Anda banyak kehilangan teman, coba kritik. Kalau bahasamu bagaimana? Gitu ya. Lalu kemudian ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Jadi saudara, kemanapun dia pergi bersahabat kepada siapapun, dia selalu melihat orang lain jelek, terus dia sendiri yang paling bagus. Orang berdandan bagus-bagus, norak banget dandanannya. Gitu kan? Orang pakai tas, dia iri. Tas kayak gitu aja norak banget dibawa-bawa. Emang tas itu dibawa-bawa. Semuanya jelek di matanya. Orang sisir rambut di kanan dikomplain, harusnya itu di belah tengah. Ini serba salah. Nah, ini orang seperti ini dikatakan tidak mengalami datangnya apa? Keadaan baik. Orang duduk di sampingnya salah. Orang permisi lewat depannya salah. Apalagi gak permisi. Nah, orang-orang seperti inilah orang-orang yang perlu dipulihkan. Harus sadar bahwa dia sebetulnya dalam keadaan dikuasai oleh kekuatan yang lain. Dulu pernah ada bos kami dulu di kantor. Kalau apa-apa sekali tukang ngamuk. Suatu ketika dia beri nasihat supaya menjadi orang sabar. Ketika dia menyampaikan menjadi orang sabar, dia ketawa. Kenapa? Karena dia sendiri juga orang yang emosional. Loh, ada yang begitu.
Ada dulu bos kami seperti itu dulu. Sampai dia ketawa, dia pukul kepalanya. Aduh. Kenapa? Karena dia berapi-api motivasi anak buah. Keceplosan, dia lupa ternyata dia itu kurang sabar, dia ketawa. Kita pun juga ketawa semua. Nah, ada tipe-tipe seperti itu, saudara. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun. Nah, di padang gurun itu, saudara, yang bisa hidup kalajengking dan ular beludak. Itu kalau di padang gurun, siang hari panasnya bisa 60 derajat. Kalau nggak percaya, nanti kita ke Israel, kumpulkan uang, ya kan? Kita berangkat tur sama-sama. Sekarang 3.000 US dollar, murah. Nah, lalu malam hari dinginnya drop menjadi 11%. Bayangkan dinginnya seperti itu. Siang hari panas, malam harinya dingin. Lalu kemudian saudara, padang gurun itu padang pasirnya hari ini bisa digundukan gunung. Besok kalau ada angin bisa menjadi lembah. Nah, Alkitab berkata orang ini akan tinggal di padang gurun, tinggal di tanah angus di padang gurun. Yang dia ketemui hanya kalajengking dan ular beludak. Kalajengking itu apa? Ada hati-hati, ada sengatan di belakang. Nah, inilah orang-orang yang suka mengkhianati kita. Di depan kita beda bicaranya, di belakang kita juga beda. Orang-orang yang suka berkhianat, suka menusuk dari belakang itu. Nah, itu kita ketemu, itu di padang gurun. Ular beludak itu bisa menyamar seperti pasir. Begitu lewat bangsanya, dia patok. Tipu muslihat. Nah, bayangkan kalau kita tinggal di wilayah seperti itu, betapa pahitnya itu. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kesepian luar biasa. Ini pengertiannya bukan harfiah. Dia ada di tengah keramaian, dia berada di tempat yang mewah, tapi semuanya hampa. Semuanya hampa. Dia mungkin populer luar biasa, tapi rasanya nggak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Kenapa? Dia hanya diberi kuasa untuk memiliki, tapi tidak ada kuasa untuk menikmati. Maka dari itu, saudara, jangan puas Anda memiliki, tapi Anda harus puas kalau Anda bisa menikmati. Amin. Dan kalau Anda bisa menikmati, Anda pasti bisa peduli dengan orang lain, dan orang lain pun juga menikmati. Seperti karpet ini saya menikmati luar biasa, Anda menikmati kita ibadah oleh karena hati orang yang murah hati, yang hatinya diberkati oleh Tuhan. Nah, orang ini bukan di padang asin, ada di Taman Eden. Haleluya. Ya kan gitu kan. Makanya saya berdiri di sini dengan mantap. Karpetnya begitu mantap, luar biasa. Karena ada orang yang hatinya dipenuhi dengan sukacita, menikmati berkat Tuhan, dan orang lain juga bisa menikmati berkat yang dia miliki. Ya seperti contoh hari ini. Haleluya. Kan gitu. Saudara kasih Tuhan. Tetapi kalau orang benar, meskipun dia tinggal di tempat yang sepi, dia tidak akan pernah mengalami kesepian. Karena di sana ada hadirat Tuhan. Daud berkata,
Meskipun dia ada di ujung bumi, Tuhan ada di sana. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kemerdekaan, di situ ada kebenaran. Kita nyanyikan lagu itu ya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Bukan terbang, bukan terbang dengan sayap panjang, dia di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Dimanapun kita berada, kalau kita memiliki hati yang mencintai Tuhan, Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Kita bisa mampu mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Kita mampu mengubah duka cita menjadi satu kebahagiaan. Bukan karena kita, tapi oleh karena kekuatan Tuhan. Semua oleh karena Tuhan. Sari pernah tulis sebuah lagu. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara, Anda tahu pohon korma? Korma itu bagus, Pak, untuk dikonsumsi orang yang punya darah tinggi, darah rendah, punya sakit gula, asam urat, kolesterol, itu bagus. Vitaminnya bagus. Tapi Anda tahu nggak proses menanam daripada pohon korma? Pohon korma hanya tumbuh di padang gurun. Nah, biji korma itu ketika dijadikan benih untuk ditanam, maka harus digali 2 meter ke bawah. Ketika digali 2 meter ke bawah, harus ditimpa dengan batu yang besar. Dan uniknya, pohon korma, dia nggak tumbuh ke atas terlebih dahulu, tapi dia berakar, dia menembus ke bawah sampai ketemu air. Bisa 1 kilo, bisa 2 kilo. Dia nggak akan tumbuh ke atas sebelum akarnya menemukan air. Setelah dia tumbuh ke bawah, berakar ke bawah, dia akarnya tumbuh ke kanan dan ke kiri. Nah, waktu dia sudah mulai menemukan air, baru dia tumbuh ke atas. Nah, batu yang menghalangi dia tadi, ketika dia tumbuh,
batu itu pecah. Pecah itu batu. Padahal batunya bukan kecil, besar. Itu pecah. Lalu kemudian begitu batu itu pecah, dia naik dengan cepat ke atas. Dan apa yang terjadi? Dia tumbuh di padang gurun, tetapi daunnya tidak pernah layu, dan juga tidak menghasilkan buah yang luar biasa. Oleh karena apa? Dia menemukan air di dalamnya. Nah, ini orang seperti ini itu melambangkan kita. Kalau kita punya akar di dalam Yesus, sekeliling kita boleh padang gurun, boleh tidak bisa ada harapan di sana. Tapi Alkitab mengatakan justru di padang gurun terjadi mukjizat. Orang Israel ketika di padang gurun, mereka kaya, luar biasa. Kenapa? Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menjarah kekayaan Mesir. Mereka memiliki kambing domba, memiliki emas, memiliki uang dan pakaian yang mahal-mahal. Begitu masuk di padang gurun, mereka tidak bisa gunakan. Punya uang, mau beli apa di padang gurun? Tetapi Tuhan menurunkan mana dari surga. Mereka tidak perlu membeli, mereka hanya makan dan minum dan menikmati. Nah, ini adalah pribadi seseorang yang memiliki hatinya dekat sama Tuhan. Boleh ditinggal di padang gurun, tetapi suasana surgawi selalu ada dalam hidupnya. Suasana sukacita selalu ada dalam hidupnya. Di ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kata diberkati artinya Tuhan sependapat dengan kita. Amin. Kata diberkati artinya ketika kita seirama dengan Tuhan, melangkah di tracknya Tuhan. Waktu kita seirama dengan Tuhan, Tuhan Yesus katakan, minta apa saja, maka diberikan kepada. Minta dalam namaku, maka Alkitab berkata, engkau akan memperoleh. Kepada yang meminta diberi, dan kepada yang mencari mendapat. Kepada orang yang mengetuk pintu, baginya pintu dibukakan. Kemudian saudara, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya tadi cerita yang saya ceritakan tentang pohon korma. Dia di padang gurun tapi seperti di tepi sungai. Dia tidak khawatir di masa kekeringan. Sebab apa? Akarnya sudah menemukan sumber air. Kalau Mazmur mengatakan dia akan berbuah pada musim, tapi kali ini orang yang hatinya dekat sama Tuhan tidak mengenal musim, dia tetap berbuah kapan saja. Setiap waktu, setiap saat, setiap dibutuhkan, buahnya tetap ada. Haleluya. Ya, saya percaya kita merindukan itu. Kita rindu mengalami itu dalam hidup kita. Kita tetap berbuah kapan saja. Tidak mengenal musim, tidak mengenal musim kekeringan, tapi kita tetap berbuah dan kita tetap berhasil bersama dengan Tuhan. Ya. Dunia bisa mengalami resesi, tapi gereja kita akan resepsi, akan berpesta bersama dengan Tuhan, karena kita percaya berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Ya, bukan berarti kita nggak boleh kerja ya, harus bekerja. Kalau kita pengen diberkati nggak kerja, nah itu namanya merendahkan Tuhan. Saya hamba Tuhan, saya juga percaya saya bekerja di ladang Tuhan dan berkat saya datang dari Tuhan.
Dan diberkati nggak? Diberkati. Haleluya. Profesi guru, ya itulah profesinya. Tuhan berkati melalui itu. Dan Tuhan tambahkan yang lain-lain. Gaji mungkin 5 juta, tapi berkat Tuhan bisa berbeda. Kenapa? Ada bonus yang Tuhan sediakan. Saya baca sekali lagi. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak kuat ke dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya, kesuksesan, keberhasilan menjadi milik kita. Haleluya. Anda mau sukses? Anda mau berhasil? Dekatkan diri sama Tuhan. Mendekatkan diri sama Tuhan. Yang kedua, bekerja dengan benar. Yang ketiga, bekerja dengan tekun. Yang keempat, harus bekerja lebih rajin. Amsal mengatakan, jangan mencintai tempat tidur berlebihan. Iya kan? Anda belajar bangun pagi. Doa pagi itu perlu. Katakan amin. Ada peribahasa, kalau kamu bangun siang hari, rezekimu dipatok Ayam. temannya bebek. Dipatok ayam, ditambah bebek. Apa yang terjadi? Terjadilah percecokan. Ya. Karena semuanya yang kita peroleh, Alkitab berkata, berkat Tuhan menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahi. Kaya dengan cara Tuhan, diberkati dengan cara Tuhan. Kalau kamu diberkati dengan cara Tuhan, kamu pasti diberkati, tapi juga memberkati orang lain. Orang lain juga diberkati, dan orang lain juga berbahagia melihat kamu sukses. Itulah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ada orang yang sukses, tapi orang melihatnya sebab. Tapi orang yang disertai Tuhan, dia makin diberkati, makin dicintai oleh banyak orang. Kenapa? Karena dia dipakai oleh Tuhan memberkati banyak orang. Bukan memberkati dalam arti ya, kau usah kerja, saya kasih uang kamu. Bukan itu. Tapi dia beri kesempatan bagi orang lain. Kamu udah kerja? Belum. Kerja di perusahaan saya. Ya kan? Kamu punya pengalaman kerja? Belum. Kalau begitu, makan di tempat saya. Kamu udah bekerja? Belum. Kenapa nggak kerja? Gak punya kemampuan. Kalau begitu, maukah kau melatih diri? Mau. Dari perkara kecil? Mau. Kumpulin bekas-bekas minuman orang, jual, pasti menghasilkan. Jangan salah, pemulung itu kaya-kaya loh. Kaya. Pernah ada terjadi kebakaran di Pancoran, saya pernah tinggal di sana. Ternyata saudara, peti penyimpanan uang itu bukan ratusan juta, miliaran rupiah. Begitu dibuka masih utuh, begitu disentuh jadi abu karena panasnya. Itu saya lihat, ternyata ya bos-bosnya pemulung ini kaya-kaya. Nah, semuanya itu dimulai dari sebuah ketekunan, kerajinan, rasa takut akan Tuhan. Kata jemaat itu, saya tahu proses kenapa. Karena saya bawa bantuan waktu itu, saya masih ikutkan departemen di bidang kemanusiaan. Jadi saya turun lapangan. Nah, sampai saya lihat, waduh luar biasa, ternyata nggak bisa dianggap remeh. Kecil, tapi karena dikerjakan dengan tekun, dengan rajin, bertumpuk-tumpuk, bertambah banyak, anak buahnya banyak, akhirnya dia sukses. Kan gitu.
Asalkan kita ini tidak mencintai tempat tidur secara berlebihan. Saya ajarkan kita semua, lebih bagus tidur cepat, bangun cepat daripada lama tidur, bangunnya juga lama. Atau lama tidur, bangunnya cepat, kurang sehat untuk fisik. Karena kita juga butuh fisik yang sehat. Kan nggak mungkin ke kantor dalam keadaan awak, ya ngomong aja di SP1 sama bos. Tapi tubuh yang segar. Kayak Bang Happy ini selalu segar karena istirahatnya pas. Bukan begitu Bang Happy? Yes. Haleluya. Harus begitu. Hidup itu harus ada keseimbangan. Jangan hanya rohani yang kita siapkan, tapi jasmani juga kurang kita perhatikan. Karena Tuhan ciptakan kita itu manusia roh dan juga manusia jasmani. Betul enggak? Fisik dan juga secara roh. Kalau sehat fisiknya, jiwanya juga otomatis mulai sehat dan rohnya juga bisa bekerja dengan maksimal. Contoh begini, Pak, saya mau melayani Tuhan Kalimantan, tapi saya lagi pincang. Kenapa? Iya Pak, lagi stroke. Ya nggak bisa, di Kalimantan nggak ada kendaraan kalau mau ke hutan-hutan. Romo betul, mantap semangatnya, tapi fisiknya nggak sanggup. Kalau Anda minta saya supaya doain supaya pergi ke sana, saya nggak doain. Kenapa? Takutnya mati di tengah jalan. Iya kan? Kan Tuhan nggak konyol. Tapi coba kalau Bang Happy, Pak doakan saya mau ke Malaysia, membawa segerombolan orang Malaysia supaya kenal Tuhan. Amin. Saya doakan sehat tuh visinya kan, dalam nama Yesus. Berangkatlah bersama Yesus. Tapi coba misalnya, Pak, saya mau melayani orang, tapi matanya lagi bengkak. Ya gimana menginjil orang? Apa kamu beritakan Injil? Dengar ya, firman Tuhan berkata begini. Ini orang keselati, ini ngelidikin saya atau gimana? Butuh fisik yang sehat. Atau fisiknya sehat, rohnya sehat, tapi jiwanya nggak sehat. Melihat orang begini terus. Pak, apa kabar? Ditantang sama orang. Kalau laki-laki dilihat, tapi kalau istri orang melihat begini terus, kan bahaya juga kan? Dimarahi orang terus. Jadi harus semua sehat, roh, jiwa, dan tubuh. Maka dari itu tubuh ini kita harus rawat. Makan jangan sembarangan. Ya, gorengan sembarangan yang dipikir kita nggak tahu cara mau pembuatannya. Ya, lihat teh botol, beli teh botol. Apalagi lihat orang-orang yang jualan apa saja. Bang. Ada daging babi di sana. Oh, beli lagi, makan sebanyak-banyaknya. Dia saksang, santam. Oh, di sana ada kambing. Oh iya, boleh, saya makan lagi. Semua masuk ke dalam. Akhirnya apa? Menumpuk penyakit. Loh kan? Makanya itu usia-usia di atas 40 tahun. Nah, kalau bisa sebelum 40 tahun juga perlu makanlah makanan yang sehat, yang rebus-rebusan. Ya, kami sudah belajar itu. Labu kami rebus makan. Apalagi saya kurangin. Makan makanan kesukaan saya, makan kerang rebus itu saya kurangin. Daging. Pokoknya semua yang saya sukai, saya harus singkirkan dulu. Ya. Kenapa? Kalau saya sehat nggak menyusahkan keluarga, betul nggak? Nggak menyusahkan Chelsea, nggak mungkin pegawai Bapak John. Kan nggak bisa nyusahin, meskipun Chelsea menyayangi saya. Kan begitu. Nah, perlu menjaga pola makan kita. Check up itu perlu.
nggak salah. Saya pernah kami check up juga kesehatan. Kolesterol saya harus tidak boleh melebihi 200. Tensinya 130, berarti harus dipertahankan atau diturunkan. Nah, artinya kan harus pola makan kan? Asam uratnya harus, kalau melebihi 200 bahaya, harus turun. Makanya sekarang ini kalau saya makan kerang yang original, itu langsung berasa. Nah, sekarang saya berhenti supaya turun. Kedua, olahraganya. Nah, ini yang menjadi penyakit orang kota itu olahraga. Ayo, yang rajin olahraga sini siapa ini? Hah? Oh, ada. Perlu. Gak usah ribet-ribet. 35 menit jalan kaki. Yang punya sepeda, naik sepeda. Jadi jangan hanya sehat rohnya saja, tubuh ini juga perlu sehat. Bu Lesti pernah dulu sering pusing kepala dulu, tapi karena dijaga akhirnya sembuh dengan makanan yang apa adanya. Tapi ya rebus-rebusan. Jangan olahraga yang berbahaya. Jalan kaki aja, lari, supaya apa? Kita sehat. Nah, kalau kita sehat, kita bukan apa? Secara ilmu kesehatan, kita itu bisa fokus mengerjakan sesuatu. Kemudian bisa mengeluarkan namanya antibodi, di mana kita jauh dari penyakit. Ada itu pelajarannya, ada 4 materi itu. Dopamin dan sebagainya. Searching aja di internet, itu bagus. Nah, ini perlu nih kita jaga ini, khususnya anak-anak perantauan. Ya kan? Harus menjaga kesehatan. Orang-orang yang sudah bekerja, jangan makan sebanyak-banyaknya. Perlu makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ya kan namanya kita dari kampung ini, kalau apa ya, makanan yang enak-enak kan jarang. Begitu masuk kota banyak makanan yang enak-enak, uangnya juga ada, libas aja terus. Perlu penguasaan diri. Amin. Ya, jadi bukan berarti saya mengajarkan kita nggak beriman ya. Tetap ajarkan beriman, tapi juga ada bagian kita untuk menjaga tubuh kita. Kalau body saya termasuk postur yang agak stabil, tidak gemuk, tidak kurus. Tapi kalau di kepala udah mulai botak, itu faktor umur. Kita harus akui, gitu. Harus kita akui, memang itulah manusia kan. Baik, sampai di sini dulu. Jadi supaya kita bisa melihat masa depan kita dan meninggalkan dunia ini ketika sudah waktunya. Yaitu apa? Karena kita menjaga. Ada orang yang meninggal sebelum waktunya. Karena apa? Fisiknya sakit-sakitan, ya terpaksalah pulang ke surga. Tapi saya rindu kita semua bisa melihat anak cucunya sehat semua. Amin. Oh iya, harus punya iman demikian. Amin. Musa meninggal umur 120 tahun. Matanya tidak rabun, kesehatannya tidak habis. Dan dia mati bukan karena sakit, tapi dia meninggal karena sudah waktunya. Nah, oleh karena itu kita harus punya iman, meninggal karena sudah waktunya. Amin. Bukan meninggal karena sakit jantung. Bukan meninggal karena apa? Darah tinggi yang berlebihan. Bukan meninggal karena tabrakan, ugal-ugalan. Bukan meninggal karena kelaparan. Tapi meninggal karena sudah waktu. Katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari dukung pelayanan misi dan penginjilan. Tuhan Yesus memberkati.